Tribuners, erupsi Gunung Lewatobi laki-laki pada 3 November 2024 malam memakan korban jiwa. Data yang diperoleh dari Tribun Flores saat ini sekitar 9 orang meninggal dunia akibat erupsi gunung api itu dan salah satunya biarawan Katolik SSPS yang adalah pemimpin komunitas Hokeng yakni Suster Nicolin Pajo. Adapun 70 orang anak asrama binaan biara SSPS dan puluhan suster baik lansia maupun postulan diungsikan. Pemimpin Biara Asrama Putra, Arnoldus Jansen di Boru Marita menceritakan bahwa para suster dan anak asrama dievakuasi saat tengah malam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Flores. Nofri Fuka, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, demikian selamat siang sahabat Tribuners, dapat kami laporkan dari Maumere bahwasannya Suster Marieta SSPS yang merupakan salah satu warga terdampak letusan Gunung Merapi Lewatobi sempat menceritakan pengalamannya atau memberikan kesaksian detik-detik meletusnya Gunung Lewatobi pada Minggu 3 November 2024 malam. Suster Marieta yang merupakan pembina untuk asrama Putra Santo Arnoldus Jansen di Hokeng menyampaikan bahwa pada malam itu ia bersama anak-anak kebetulan berada di asrama, lalu ia mendengar bunyi dentuman keras yang berasal dari puncak Gunung Lewatobi. Pada saat itu suasana sangat mencekam, dan untuk mengantisipasi hal itu Suster Marieta membimbing anak-anak untuk keluar, terutama mencari posisi aman sehingga terhindar dari pasir ataupun juga bebatuan yang jatuh dari atas puncak Gunung Lewatobi. Suster Marieta SSPS menceritakan bahwa pada saat proses evakuasi awalnya pihaknya cukup kesulitan dikarenakan kejadian tersebut berlangsung tiba-tiba. Oleh karena itu, anak-anak yang turut dievakuasi berlarian dengan membawa pakaian seadanya. Suster Marieta juga mengungkapkan bahwa pada saat itu ia melihat kondisi di lapangan, terutama di sekitar asrama, juga di sekitar jalan penuh dengan abu dan juga pijaran-pijaran api, maupun juga pepohonan di sekitar jalan nampak mulai tumbang. Namun beruntungnya bahwa anak-anak dapat diselamatkan. Suster Marieta mengungkapkan sekitar 70 orang siswa asrama putra dan putri binaan SSPS dievakuasi malam itu. Selain itu juga ada para suster postulan dan juga 4 orang suster lansia. Namun ia menjelaskan bahwa ada seorang suster yang harus kehilangan nyawa, yakni pemimpin komunitas biara SSPS di Hokeng. Pimpinan biara SSPS tersebut yakni Suster Nicolin Pajo. Beliau menjadi korban dari erupsi Gunung Merapi. Diceritakan bahwa saat itu ia mendengar ada bunyi dentuman keras yang menghantam atap seng dari yang tepat berada di ruangan kamar tidur pimpinan, dalam hal ini Suster Nicolin Pajo. Suster Marieta menceritakan bahwa Suster Nicolin Pajo meninggal dikarenakan batu yang jatuh dan menimpa ruangan tempat dia menginap. Ia juga menyampaikan bahwa ia sempat bertemu dengan Suster Nicolin sebelum itu, dan menurut dia Suster Nicolin Pajo adalah sosok yang sangat baik. Adapun terkait dengan informasi soal evakuasi anak asrama dan para suster, saat kejadian anak-anak dan suster dibawa ke biara pusat SSPS di Keopante, dan setelah itu orang tua para siswa mulai berdatang untuk menjemput anak-anak mereka kembali ke rumah. Adapun notabene anak asrama tersebut berasal dari berbagai daerah di Flores, ada yang dari Arunara, Lembata, Larantuka, Maumere, dan di wilayah sekitar itu. Dan sejauh ini anak-anak sudah kembali ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan selamat. Adapun juga terkait dengan suster yang meninggal dikarenakan erupsi Lewatobi, hari ini dimakamkan
Dan tadi kita baru saja mengikuti proses pemakaman Suster Nicole Pazo. Beliau dimakamkan di pekuburan di Wairkoja di Kecamatan Kiopante, Kabupaten Sika. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan saat ini terkait dengan kesaksian dari Suster Marieta detik-detik meletusnya Gunung Leotobi. Sekian. Diberitakan pukul 23 lebih sedikit itu menjelang hampir jam 12 itu ya terjadi letusan Gunung Leotobi itu di awal dengan bunyi besar sehingga hujan pasir batu itu berguguran jatuh mengenai atap seng. Jadi saya panik sehingga saya ini tugasnya di asrama. Waktu itu saya di asrama mendampingi anak-anak ini, anak putranya sebagian besar orang tua sudah menjemput di Hokeng. Lalu ketika dengar bunyi itu gemuruh besar, saya terkejut panik dan akhirnya saya bangun. Pertama saya bukan selamatkan anak-anak dulu, tapi karena saya lihat api sehingga saya padamkan api lebih dahulu karena saya takut kalau dia merambat risiko besar sekali karena anak-anak masih dalam keadaan tidur nyenyak. Sehingga ketika api itu belum juga terlalu besar, saya padamkan apinya, terus saya panggil anak-anak untuk kami siap-siap untuk mengungsi. Setelah itu ya kami semua sudah siap dan saya bawa anak-anak kami menuju ke biara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.